Dengan langkah ini yang mulai berlaku bulan Maret tanggal 1, maka devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan tambah. Indonesia bangkit. Tambahan pendapatan 2.800 triliun, era kejayaan ekonomi dimulai. Indonesia ini sedang mengalami transformasi ekonomi besar-besaran. Tambahan pendapatan negara kini mencapai 2.800 triliun per tahun. Yup, angka ini sangat fantastis. Dengan ini, defisit APBN sebesar 600 triliun dikarenakan belanja negara bukan lagi ancaman serius. Bahkan, utang negara yang jatuh tempo bisa ditangani dengan lebih leluasa. Pemirsa, Menteri Keuangan mencatat pendapatan negara tumbuh positif di tengah moderasi harga komoditas meski sempat terkontraksi pada semester pertama. Kinerja pendapatan negara tercatat tumbuh positif 2,1% secara tahunan. Semua ini bukan terjadi begitu saja. Presiden Prabowo mengambil langkah strategis yang mengubah peta ekonomi Indonesia. Bukan sekedar mengandalkan sumber daya alam, tapi juga mengoptimalkan sektor-sektor yang selama ini kurang tergarap. Hasilnya, mesin ekonomi Indonesia kini berjalan lebih kencang dari sebelumnya. Lantas dari mana tambahan pendapatan negara ini? Yuk kita bahas. Indonesia kini berada di tengah transformasi ekonomi besar-besaran. Tambahan pendapatan negara yang mencapai 2.800 triliun per tahun bukanlah angka yang kecil. Tetapi hasil dari strategi besar yang mulai dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Selama ini, banyak potensi ekonomi yang belum tergarap secara maksimal. Mulai dari sumber daya alam, devisa hasil ekspor, hingga sektor ekonomi abu-abu yang selama ini luput dari sistem perpajakan. Dengan pendekatan yang lebih terukur dan sistematis, pendapatan negara kini bisa meningkat tanpa harus membebani rakyat kecil. Salah satu sektor yang kini dioptimalkan adalah emas. Indonesia sebenarnya memiliki cadangan emas terbesar ke-6 di dunia, mencapai 2.600 ton, tetapi selama ini produksi emas nasional hanya sekitar 110 ton per tahun. Angka yang jauh dari potensinya. Presiden Prabowo bekerja sama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia langsung mengambil langkah konkret dengan menaikkan produksi emas mencapai 160 ton per tahun. Dalam 5 tahun ke depan, cadangan emas Indonesia diproyeksikan meningkat hingga 219 ton, memberikan dorongan besar bagi stabilitas keuangan negara. Potensi sumber daya alam kita luar biasa termasuk emas, Pak. Kita mempunyai reserve nomor 6, 2.600 ton. Tetapi tadi saya sama Pak Menko hitung-hitung, kalau reserve emas batangannya kita sama Singapura masih kalah, Pak. Singapura itu 228 ya Pak Menko ya. Terima kasih. Ini Pak Bahlil menggenjot, Pak. Produksi emas kita naik, Pak, dari 110 menjadi 160 ton per tahun. Artinya ini kita bisa tingkatkan, Pak. Tingkatkan reserve emas di Indonesia. Tak hanya itu, ada sekitar 1.800 ton emas yang saat ini beredar di masyarakat dengan nilai mencapai 2.748 triliun rupiah. Potensi lainnya, Bapak, di masyarakat ini juga beredar kurang lebih 1.800 ton emas. Pemerintah melihat potensi besar di sini dan mulai menggalakkan program tabungan emas, gadai emas, serta perdagangan emas nasional. Tujuannya jelas, memberikan wadah investasi yang aman bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan cadangan emas negara tanpa harus mengandalkan ekspor sepenuhnya. Dengan kebijakan ini, emas yang selama ini tersimpan secara individu, kini bisa berkontribusi langsung terhadap perekonomian nasional. Namun, lonjakan pendapatan negara tidak hanya berasal dari emas. Ada satu sektor yang selama ini sering diabaikan, yaitu devisa hasil ekspor. Selama bertahun-tahun, dana ekspor Indonesia lebih banyak disimpan di luar negeri, melemahkan perputaran uang dalam negeri. Untuk mengatasi ini, Presiden Prabowo menerapkan kebijakan DHE baru
yang mewajibkan 100% dana ekspor tetap berada dalam sistem keuangan nasional selama minimal 12 bulan. Devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam, banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, di mana pokok substansinya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023. Dengan langkah ini, di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Kebijakan ini juga membawa dampak besar bagi UMKM dan dunia usaha. Dengan bertambahnya cadangan devisa, likuiditas perbankan nasional meningkat, sehingga akses kredit menjadi lebih mudah dengan suku bunga yang lebih rendah. Ini membuka peluang besar bagi pengusaha kecil dan menengah untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, ada satu masalah mendasar yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi, yaitu rasio pajak Indonesia yang hanya 10%. Ini berarti hanya 10% penduduk yang membiayai pembangunan nasional, sementara 90% lainnya tidak berkontribusi secara langsung dalam pajak. Bahkan, angka ini masih lebih rendah dibandingkan Kamboja, sebuah realitas yang menunjukkan bahwa banyak sektor ekonomi belum masuk dalam sistem perpajakan resmi. Untuk mengatasi ini, pemerintah kini mulai menertibkan ekonomi abu-abu, yakni sektor ekonomi yang selama ini tidak terdata dalam sistem perpajakan. Alih-alih menaikkan pajak secara langsung, strategi yang digunakan adalah memperluas basis pajak dengan memastikan lebih banyak sektor ekonomi ikut berkontribusi. Dengan langkah ini, pendapatan negara naik tanpa harus membebani masyarakat kecil, sekaligus memberikan keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Dengan 3 langkah besar ini, optimalisasi emas, reformasi devisa hasil ekspor, dan perluasan basis pajak, Indonesia kini memiliki pendapatan tambahan yang cukup besar untuk menutup defisit APBN sebesar 600 triliun rupiah. Bahkan, dengan kebijakan yang tepat, utang negara yang jatuh tempo pun bisa dikelola tanpa harus bergantung pada pinjaman luar negeri. Ini bukan sekedar angka di atas kertas. Ini adalah awal dari perubahan besar dalam perekonomian Indonesia. Jika strategi ini terus dijalankan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang semakin mandiri dan kuat di panggung global. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.